Sahabat Indonesia, jangan lakukan beberapa hal yang terkait kalau Anda jadi MC, baik Anda MC hiburan maupun yang lainnya. Ada beberapa hal yang kalau Anda langgar akan berimbas pada masalah hukum atau bahkan mungkin Anda bisa dipenjara. Karena pasti akan berurusan dengan polisi kalau Anda melakukan pelanggaran-pelanggaran terkait dengan etika dan estetika sebagai seorang MC ya. Dan ini sudah kejadian. Kejadiannya pada tanggal 9 Agustus 2026 yang lalu di salah satu event yaitu Project Sound di Ancol ya. Jadi ada satu peristiwa yang kemudian MC-nya dan juga kru dari salah satu merek minuman keras, produsen minuman keras yang harus berurusan dengan kepolisian. Nah, peristiwanya seperti apa? Ini jadi pelajaran buat kita secara umum supaya berhati-hati ketika kita jadi MC ataupun Anda berkaitan dengan event organizer ya. Jadi ini ada kaitannya juga. Oke, nanti kan kita bahas dulu ya. Jadi untuk Anda yang baru saja bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Kemudian tekan tombol like, tombol loncengnya juga, supaya nanti kalau kita update terbaru informasinya atau video, Anda akan mendapatkan notifikasi yang pertama kalinya ya. Dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman Anda. Dengan share video ini ke teman-teman Anda, sesama MC atau mereka yang bergerak di public speaking, Anda akan sodako informasi ya, karena memberikan informasi yang bermanfaat buat mereka. Antisipasi jangan sampai kemudian gara-gara jadi MC berurusan dengan masalah hukum. Oke, begini kasusnya. Jadi pada tanggal 9 Agustus yang lalu, 9 Agustus 2026, ada satu event di Ancol, Sound Project ya. Kemudian di situ ada beberapa booth. Nah, satu di antara boothnya adalah booth yang dimiliki oleh produsen minuman keras, merek minuman keras. Nah, ketika ada promo, ada event, kemudian kan pagi sampai siang ya, ada promo dan di situ kan ada jeda istirahat. Nah, ketika jeda istirahat itulah mic dari MC itu diletakkan begitu ya. Kemudian ada satu di antara penonton yang mengambil mic itu, kemudian ya ingin memeriahkan gitu, ingin memeriahkan acara itu. Nah, ingin memeriahkan acara itu kemudian spontan menyampaikan tantangan kepada para hadirin yang ada di situ. Tantangannya yang menurut saya konyol ya. Jadi penonton ini spontan mengambil mic kemudian memberikan challenge atau tantangan bagi siapa yang bisa hafal atau melantunkan surat Ad-Duha, maka akan diberi hadiah minuman beralkohol atau minuman keras. Nah, ini bukan sebuah kekonyolan saja, tapi sebuah penistaan agama, karena bagaimanapun juga ayat suci Al-Quran itu tidak bisa dibandingkan atau tidak bisa disandingkan promo bersama-sama dengan minuman keras. Dimanapun pasti akan menimbulkan masalah, dan efek hukumnya adalah bisa berurusan dengan kepolisian atau berurusan dengan hukum gitu ya. Nah, ini yang terjadi. Jadi klarifikasi yang disampaikan oleh pemilik booth itu, kemudian juga dari pihak terkait di event itu, di booth itu menyampaikan bahwa itu adalah bukan perencanaan dari event organizer dari minuman atau produsen minuman keras itu, bukan, tapi spontan yang itu muncul dari penonton. Klarifikasinya semacam itu. Nah, tapi begini, apapun klarifikasinya, tetap saja akhirnya berurusan dengan kepolisian. Jadi proses ini sudah diproses oleh kepolisian, dilakukan penyidikan, karena tentu saja ini akan ya berimbas pada masalah hukum ya. Jadi sudah ditangani oleh kepolisian. Dan banyak protes keras, netizen juga menghujat gitu ya, kok bisa seperti itu dan kok bisa dibiarkan seperti itu. Kemudian MUI juga menyampaikan, DPR juga ada, kemudian dari pemerintah juga menyoroti kasus ini. Semuanya dari elemen masyarakat melihat kasus ini sebagai sesuatu yang kesalahan yang fatal dan layak diproses hukum karena berkaitan dengan penistaan agama. Oke.
kasusnya semacam itu. Jadi kasusnya seperti itu. Ini pelajaran buat kita yang seringkali berbicara di depan umum ya. Saya akan sampaikan teknik bagaimana kita mengelola mikrofon ketika Anda seorang MC atau pembawa acara. Jadi ketika Anda membawa acara, kemudian ada interaksi, hati-hati, Anda harus kontrol betul mikrofon Anda. Anda harus mengontrol betul apa yang keluar dari mikrofon itu ya, dan didengar oleh masyarakat luas. Harus dalam kontrol Anda. Karena itu ketika Anda memegang mikrofon, kemudian ada sesi tanya jawab atau mengajak audien untuk berinteraksi, berdialog, maka kalau mic-nya hanya satu, kalau memungkinkan Anda turun dan mendekati orang yang akan berinteraksi itu, mic tetap dipegang oleh Anda, MC, kemudian yang bersangkutan yang ingin berinteraksi dipersilakan berbicara, tapi mikrofon tetap Anda pegang, jangan diberikan kepada audien. Karena kalau sudah diberikan pada audien, kemudian audiennya berniat jahat, kalah Anda, nanti akan berurusan dengan hukum gitu ya. Tetap Anda pegang, kemudian dipersilakan berbicara, sehingga kontrol atau tetap dipegang oleh MC atau pembawa acara, minim pelanggaran gitu ya. Itu kalau mikrofonnya satu. Kalau mikrofonnya dua, boleh diberikan kepada kru, tapi tetap jangan dipegang oleh audien. Tetap dipegang oleh kru. Jadi sebelumnya di briefing dulu, kru yang membawa mikrofon itu jangan diberikan kepada audien, tetap dipegang oleh kru, sehingga nanti kalau ada pelanggaran langsung bisa ditarik mikrofonnya. Dan itu bukan mengada-ada, tapi itu banyak sekali kejadian yang semacam itu. Karena itu antisipasinya adalah dengan kru yang tetap memegang mikrofon itu. Bahkan begitu audiennya begitu banyak, mikrofon untuk kru yang nanti untuk audien yang berinteraksi itu biasanya ada 4. Nah, 4 kru itu yang harus di briefing semuanya. Tidak boleh memberikan mikrofon pada audien dengan alasan apapun. Misalkan silakan berbicara, mikrofonnya tetap saya pegang, silakan Anda berbicara senyaman mungkin begitu ya. Nah, itu kontrol ya. Kemudian yang berikutnya, ketika audien itu sudah berbicara dan mikrofon sudah dipegang oleh kru Anda, ketika ada pelanggaran, artinya begini, ketika audien itu sudah berbicara, maka kita sebagai MC tetap harus memperhatikan apa yang dibicarakan oleh audien itu. Tetap fokus, perhatikan wajahnya, perhatikan orangnya, dan dengarkan. Kemudian ketika ada pelanggaran, Anda bisa meng-cut-nya langsung ya, bisa memutusnya langsung. Nah, dua hal di situ, yaitu memperhatikan supaya kita tidak kecolongan kalau ada kasus seperti yang ada di Ancol itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana Anda memberikan empati terhadap orang yang memang ingin berinteraksi dengan Anda. Karena kan dari sekian banyak orang yang interaksi itu tentu saja kebanyakan banyak yang baik dan ingin berkomunikasi secara ikhlas. Tentu itu harus menjadi perhatian, diberikan empati. Nah, kalau ada pelanggaran-pelanggaran itu kan minor, meskipun kemungkinan itu bisa terjadi, karena kalau sudah kejadian memang akan berurusan dengan kepolisian atau hukum gitu ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan materi yang dibicarakan. Jadi sebagai moderator atau sebagai MC atau pembawa acara, paling tidak kita tetap fokus pada materi yang akan disampaikan. Jangan pergi dari materi atau jangan melakukan pelanggaran terhadap sara. Jadi 4 huruf ini sangat berbahaya sekali kalau Anda singgung atau Anda ucapkan. Sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi kalau berbicara di media, berbicara di event, usahakan tidak menyinggung suku, baik Anda maupun audien Anda. Jadi Anda pun jangan menyinggung suku, jangan menyebut suku, jangan menyebut, ya boleh tapi dalam konteks artian baik tidak apa-apa. Tapi kalau sudah hal-hal yang negatif jangan disematkan pada suku. Jadi di Indonesia ini kan banyak suku ya, jangan disematkan pada suku ketika Anda mengucapkan atau menulis dalam media atau dikutip oleh banyak audien. Jangan menyinggung suku untuk sebuah kejelekan. Agama. Kalau yang kejadian di Ancol kemarin 9 Agustus itu adalah berkaitan dengan agama, karena
menyinggung ayat suci agama tertentu kemudian disandingkan dengan hadiah minuman beralkohol fatal gitu ya. Agama, kemudian ras, jangan menyinggung ras, menjelekkan ras gitu ya. Pokoknya yang negatif-negatif jangan disinggung. Ya kalau sesuatu yang bagus tidak apa-apa, itu sebuah kebijakan lokal, kearifan lokal oke gitu ya. Tapi kalau yang negatif jangan. Ras kemudian antar golongan. Di Indonesia ini masyarakatnya sangat pluralistik, golongannya banyak, membentuk golongan-golongan sendiri juga banyak gitu ya. Organisasi massa, hati-hati kalau menyinggung itu, tidak perlu disebut namanya, ada golongan ini gitu aja gitu ya. Kalau dipancing sebutkan jangan, karena itu bukan forumnya. Kalau mau disebutkan itu di kantor polisi nanti gitu ya, kalau bikin laporan. Tapi kalau di audien jangan gitu ya. Nah oke, itu suku, agama, ras, dan antar golongan jangan pernah disinggung ya. Oke, ini beberapa tips untuk Anda yang ingin jadi MC dan jangan sampai kemudian bermasalah dengan hukum ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam dan sukses selalu.